Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih melanjutkan poin pembahasan bahwa seluruh yang ada di dalam kitab Syarhus Sunnah yang dituliskan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, beliau tegaskan bahwa semuanya bersumber dari kitabullah dan bersumber kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta asar para salafus saleh ridwanullah taala alaihim ajma'in. Kemudian dalam perkataan beliau di dalam perkara ini beliau mengatakan farahimallahu abdan wa rahima walidayhi qara'a hadzal kitab wa bassahu wa amila bihi wa da'a ilaihi. Semoga Allah merahmati hambanya dan kedua orang tuanya, yaitu yang membaca kitab Syarhus Sunnah ini. Maknanya beliau mendoakan kepada para pembaca dan yang mendengarkan kitab ini dibacakan kepadanya. Dan juga semoga Allah merahmati orang-orang yang menyebarkan pengajaran yang ada di dalam kitab yang mulia ini, serta beramal dengan apa yang ada di dalam isi kitab ini, dan menyeru manusia untuk membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab ini. Dan hakikatnya kata Sama'atus Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yakni yang dimaksudkan bukan semata-mata kitab beliau serupa ini, beliau ini saja, namun juga semua kitab-kitab yang membahas dan mengkaji tentang akidah dan manhaj dari salafus saleh dan ahlus sunnah wal jamaah hendaknya diperlakukan yang serupa, yakni kitab-kitab yang memberikan manfaat kepada umat, kitab-kitab yang hendaknya disebarkan dan diajarkan kepada siapa saja dari para penuntut ilmu, karena sungguhnya orang yang menyebarkan dan menyebarluaskan dan mengajarkan isi atau membacakan isi kitab-kitab yang serupa ini, ia akan mendapatkan pahala dari apa yang dia sebarkan dan dia yakni sebarluaskan. Serta sungguhnya apabila dari sebab buku yang serupa ini, buku yang mulia ini, seseorang dapat mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada cahaya, maka ia akan mendapatkan pahala yang serupa dari orang-orang yang mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui penyebarannya. Fa'aktsarun nas innama waqa'u fid dhalalah. Maka sungguhnya kebanyakan manusia mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Li'annahum lam tasiru ilaihim hadhil kutubul asilah. Karena orang-orang yang mereka tersesat itu tidak sampai kepada mereka kitab-kitab yang orisinil serupa ini, kitab-kitab yang murni, yang mengajarkan kemurnian akidah dan manhaj dari ahlu sunnah wal jamaah. Akan tapi innama tasiru ilaihim kutubu ahli dhalal, yang sampai kepada mereka adalah kitab-kitab dari golongan orang-orang yang sesat, wal firaq ad-dhalah, dan kelompok-kelompok yang sesat. Mereka mengira apa yang mereka baca itu adalah sesuatu yang hak, yadunnunaha haqqan. Falau anna hadhil kutubal asilah utuniya biha wa wuzzi'at 'alan nasi la hadallahu biha man syaa min khalqih. Sekiranya kitab-kitab
yakni mengajarkan kepada akidah yang benar dan manhaj yang lurus, mendapatkan perhatian lebih, dan kitab-kitab serupa ini dibagikan kepada manusia banyak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah melalui kitab-kitab yang serupa ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya, mengisyaratkan bahwa banyak sesungguhnya dari umat ini yang mereka penyimpangan dan kesesatan yang mereka yakni mendapatkannya ataupun yang mereka tertimpa dengannya disebabkan karena jauhnya mereka dari buku-buku, kitab-kitab akidah yang bermanfaat, kitab akidah dan manhaj yang lurus, yang hanya bersumber dari kitabullah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perkataan para salaf yang mengikuti jejak pendahulunya dan memahami dengan baik apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya maupun apa yang dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena memang bahwa umat ini terutama di zaman-zaman kita sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrum min qablu, bahwa tidak akan datang suatu generasi umat melainkan yang datang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maknanya semakin kesini umat itu pasti akan semakin jauh dari kebaikan, semakin menurun kebaikan-kebaikannya, disebabkan ketika manusia mereka di dalam beragama bersandar kepada sumber-sumber yang salah, yang menyimpang, yang sekiranya sampai kepada mereka kitab-kitab yang lurus, kitab-kitab yang mengajarkan warisan para pendahulu umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah mereka banyak yang hati mereka masih suci bersih akan mengikuti kebenaran yang mulia ini. Sebagian disebutkan di sini oleh Syekh Samahatus Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Sebagian pensyarah mereka yankimuna 'alal muallif, mereka bersikap jelek kepada penyusun kitab yakni Syarhus Sunnah ini, dan mereka mengatakan hadi tazkiyah li kitabihi, bahwa pernyataan beliau bahwa apa yang beliau tuliskan ini adalah dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta asar para salafus saleh, dianggapnya bentuk pensucian diri, mensucikan diri, karena beliau mengatakan wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa 'anillahi ta'ala wa 'an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashabihi wa 'anit tabi'in wa 'anil qarni tsalits ila al-qarni rabi'. Beliau mengatakan semua yang aku ceritakan, yang aku sampaikan di dalam kitab ini semuanya dari Allah Azza wa Jalla, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya dan para tabi'in, serta dari generasi ketiga sampai dengan generasi keempat. Ini dipandang oleh sebagian pensyarah kitab ini, memandang bahwa ini adalah bentuk tazkiyah, bentuk pensucian diri, maknanya menganggap dirinya yang baik, padahal tidak demikian. Oleh karena itu Samahatus Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala beliau mengatakan wa naqul, dan kami katakan laisa hadza tazkiyatun li kitabih, apa yang beliau nyatakan di dalam kitab Syarhus Sunnah ini, yang bagian ini bukanlah bentuk pensucian terhadap dirinya, yakni mensucikan diri, menganggap dirinya yang paling benar. Wa innama huwa hathun ala luzumi manhajis salaf al-madhkur fi hadzal kitab wa fi ghairihi. Akan tapi sungguhnya ini adalah bentuk anjuran, bentuk nasihat dan dorongan untuk menetapi manhajnya as-salaf al-salih yang tersebut di dalam kitab ini, dan juga kitab-kitab yang sejenisnya yang sejalan dengannya. Ini menunjukkan
bahwa tidak semua orang yang membaca kitab Syarhus Sunnah menerima seluruh isinya, terutama ketika mengajarkan kepada umat. Kadang ketika pembaca tidak memahami dengan baik atau punya maksud yang jelek di dalam mengajarkan, yakni hanya semata-mata untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia mengikuti manhajnya salaf. Kadang-kadang ia membacakan kitab serupa ini, Syarhus Sunnah, dari karya yakni Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, atau kitab-kitab para salaf lainnya. Mereka membacanya dengan cara membaca yang mencenderungkan pemahamannya, sehingga apabila ada perkataan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya yang tidak sesuai dengan isi hatinya, maka dia kadang tinggalkan, dia lewatkan, tidak dia jelaskan bagian-bagian tersebut, atau ketika dia membacakan, dia memaknainya dengan makna-makna yang sesuai dengan kecenderungan hatinya dan tidak mengikuti maksud dari Al-Imam Al-Barbahari di dalam menyampaikan kitab ini, yakni tidak sepenuhnya menyampaikan. Dan ini menunjukkan tidak adanya amanah secara ilmiah di dalam menyampaikan ilmu yang dibacakan. Hendaknya tetap dibacakan. Adapun bila dia memandang ada perkataan lain dari para ulama yang memiliki sandaran yang benar, maka tidak mengapa dia menyebutkan. Dan ada perkataan lain dari ulama lain, yakni fulan, ulama-ulama fulan wala'allan, yang menyebutkan bahwa maksud perkataan ini tidak demikian tapi begini. Namun tidak kemudian dia meninggalkan hal-hal yang terutama lagi, yang hal-hal itu adalah merupakan prinsip dan manhaj dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita melihat ada sekelompok orang yang mereka membaca Kitabut Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, tapi dia yakni banyak meninggalkan manhaj dari para salafus saleh karena tidak membaca dengan penuh amanah. Maka demikian pula sebagian pensyarah ketika melewati materi ini, pembagian atau perkataan daripada Al-Imam Al-Barbahari di sini yang mengatakan bahwa seluruh kitab ini semuanya bersumber dari Allah, dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat dan para tabiin sampai generasi 3 dan ke-4, maka mereka menganggap, yang mensyarah, sebagian pensyarah kitab ini menganggap bahwa ini bentuk tazkiyah terhadap bukunya. Tidak demikian keadaannya, tetapi yang sebenarnya beliau hanya ingin umat ini benar-benar memahami apa yang diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta generasi salaf kepada kita sebagai generasi khalaf. Kemudian Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, fa innahu man istahalla syai'an khilafa ma fi hadzal kitab fa innahu laisa yadinu bidinin wa qad raddahu kullahu kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah azza wa jalla illa annahu syakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allah ta'ala wa huwa kafirun kama anna syahadata an la ilaha illallah la tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin niyyati wa khalisil yaqini kadzalika la yaqbalu Allahu syai'an minas sunnati fi tarki ba'din wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnata kullaha fa'alaika bil qabul wa da'ankal mumahalata wal lajajata fa innahu laisa min dinillahi fi syai'in wa zamanuka khassatan zamanu su'in fattaqillaha. Beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala yakni telah menyampaikan perkataan ini dengan jelas apa yang yakni beliau sampaikan. Sungguhnya orang yang memandang atau istahalla syai'an, membenarkan sesuatu yang menyelisih apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, maka sungguhnya dia tidak menunaikan agama Allah dengan benar. Laisa yadinu lillahi bidinin, yakni tidak beragama kepada Allah dengan agama yang benar.
Orang yang keluar dari manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dijelaskan di dalam kitab ini, ataupun juga kitab-kitab lainnya yang berbicara tentang akidah yang lurus, maka sungguhnya orang yang tidak mengikuti akidah dari manhajus salaf, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia akan bersama dengan orang yang tersesat, yaitu bersama dengan kaum Mubtadi'ah, kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala firmankan, "Famada ba'dal haqq illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Maka selain atau sesudah kebenaran ini tidak ada yang kebenaran lain selain hanya kesesatan. Maka mengapakah mereka sampai dapat dipalingkan dari jalan yang lurus ini? Maka hendaknya setiap orang mengetahui kebenaran yang terutama, dan juga ma'alaihi salaful ummah, hal-hal yang dipegangi oleh umat terdahulu, dan tidak melihat kepada banyaknya pengikut madhab tertentu, atau tidak mengikuti banyaknya perkataan tertentu. Akan tapi seseorang itu hendaknya kembali kepada satu hal, yaitu apa yang dipegangi oleh salafu hadil ummah, pendahulu umat ini, sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Innahu la yuslihu akhir hadal ummah illa ma aslaha awwalaha." Sungguhnya tidak ada yang bisa memperbaiki atau membuat baiknya akhir dari umat ini kecuali hal-hal yang membuat baik dari generasi pertamanya. Maka Allah Jalla wa'ala juga telah menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat 100-nya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang lebih dahulu beriman dari generasi pertama umat ini, dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan cara yang ikhlas, tulus dan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka sungguhnya orang yang hidup di antara kamu, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan sehingga terpecah menjadi 73 golongan sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kalian menetapi sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifah yang rasyid, yang mereka mendapatkan petunjuk, yakni yang mengikuti kebenaran dan mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah-sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan erat dengan gigi gerahammu sunnah-sunnah yang mulia itu. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan hendaknya kalian waspada dan jauhilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada dasar tuntunannya, karena setiap perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama ia adalah termasuk bid'ah, yaitu amalan-amalan yang tidak ada contohnya sebelumnya di zaman Nabi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang ia merasa ragu dan bimbang terhadap perkara-perkara dalam agamanya karena banyaknya propaganda dan banyaknya yakni seruan-seruan, alhamdulillah ada jalan keluar dari pertikaian perselisihan yang timbul di tengah umat ini, yaitu dengan mengikuti kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena setiap kelompok dan golongan semuanya mengaku dia berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang membedakan antara yang berpegang dengan kebenaran dengan mereka yang mengaku-ngaku berpegang kepada Quran dan sunnah, yakni yang membedakannya adalah manhajus salaf. Maka orang yang mengikuti manhajus salaf,
yaitu mereka yang memahami kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti para salafus saleh memahaminya dan berpegang dan berjalan dengan berpegang kedua sumber tersebut dengan pemahaman para salaf, maka dialah yang mengikuti kebenaran. Dan kita ahlu sunnah mengikuti manhajnya salafus saleh, karena sungguhnya para salaf mereka adalah orang-orang yang memahami kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, sebagaimana yakni yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akhir umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan yang semuanya berada dalam neraka kecuali satu golongan, yaitu yang ketika Nabi ditanyakan waman hiya ya Rasulullah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi, yang selamat yaitu mereka yang berada di atas jalan yang aku sekarang ini dan para sahabatku berada di atasnya, yaitu berada di atas kebenaran. Dan kebenaran itu jelas yakni yang berada di atas tuntunan kitabullah dan sunnah Nabi mengikuti pemahaman para salafus saleh. Kemudian Allah juga menegaskan yang demikian ini dalam firman-Nya surat Thaha ayat 123 sampai dengan 124. Allah tabaraka wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka adapun bila datang kepadamu petunjuk dariku, maka sungguhnya barang siapa yang mengikuti petunjukku yakni kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pemahaman para salafus saleh, fala yadillu wa la yasqa, niscaya dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Wa man a'rada an dzikri, sedangkan yang berpaling dari peringatanku yakni berpaling dari jalannya Quran dan sunnah dan berpaling dari jalannya para salafus saleh, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak pada hari kiamat kami akan mengumpulkannya dalam keadaan mereka buta, yakni tidak dapat melihat, padahal mereka dahulu ketika di dunianya bisa melihat. Kemudian perkataan Al-Imam Al-Barbahari khilafan lima fi hadzal kitab, yakni orang yang membenarkan apa yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguhnya dia tidak beragama dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni berbeda dengan apa, yakni menyelisihi apa yang ada di dalam kitab Syarhus Sunnah ini atau kitab-kitab yang semisalnya, menyelisih dari pokok-pokok akidah yang diajarkan di dalam kitab Syarhus Sunnah ini, ataupun juga di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah lainnya yang menetapi jalannya para sahabat. Walaisa min kalamihi huwa wa inama ma fi hadzal kitab, yakni tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, tetapi mengikuti apa yang beliau cantumkan di dalam kitab ini, yang beliau mensumberkannya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan kalam Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta perkataan para salafus saleh. Hadzal ladzi fi hadzal kitab, inilah yang disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah ini, yakni semata-mata beliau menukilkan apa yang dalam firman Allah, yang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang beliau dapati dari perkataan para salafus saleh. Meskipun beliau tidak mencantumkan seluruh ayat-ayatnya, tidak mencantumkan seluruh hadis-hadisnya, namun yakni kesimpulan dan poin-poin yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang mulia, itulah yang menjadi yakni acuan di dalam kitab beliau ini. Walaysa yadinu lillahi bidinin, yakni maknanya karena li'annahu ala manhaji ahli dhalal man khalafal kitab wa sunnah wa manhajas salafi fa huwa ala manhaji dhalal. Yakni maksudnya orang yang ia berada di jalannya golongan yang sesat, orang-orang yang menyelisihi kitabullah, menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisih manhajnya para salafus saleh, yakni
maka dia berada di atas manhajnya orang-orang yang sesat. Meskipun mereka mengaku diri mereka berpegang kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran, meskipun mereka membawakan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka katakan alaikum bisawadil a'dham. Apa yang mereka maksudkan dengan perkataan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yakni beliau yang sahih yang makbul, beliau mengatakan alaikum bisawadil a'dham, hendaknya kalian menetapi kelompok yang mayoritas. Maka mereka pegangi yang mayoritas zaman ini siapa? Itulah kebenaran yang diperintahkan oleh Nabi, itu yang harus diikuti. Padahal tidak demikian yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nabi berbicara pada waktu itu yang mayoritasnya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maknanya berpeganglah kamu terhadap apa yang dipegangi oleh mayoritas umat ini di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, dan bukan umat mayoritas di zaman sekarang. Sehingga mereka memilih, yakni kita harus menjaga persatuan dengan mengikuti yang mayoritas, meskipun mereka tidak peduli yang mayoritas itu menyelisih kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menegaskan bahwa ahlul bid'ah, ahlul dhalal, mereka selalu menentang apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam masalah pengaturan ataupun pengurusan pemakaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat penerangan di kuburan, mereka buat penerangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat menghadap kuburan, termasuk berdoa di hadapan kuburan untuk kepentingan dirinya, bukan mendoakan si mayat. Mereka di depan kuburan berdoa untuk kepentingan diri mereka dan bukan memohonkan ampunan bagi yang di dalam makam ini. Bahkan mereka ketika mengirimkan bacaan sholawat, dzikir, Quran, tujuannya adalah untuk mengambil manfaat, yaitu keberkahan, meyakini bahwa jenazah. Padahal jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni tidak membenarkan pengambilan keberkahan dari yang serupa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengapur kuburan dan mereka mengkapur kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menuliskan yakni sesuatu di atas kuburan, mereka tuliskan nama-nama ataupun bukan sekedar nama-nama tetapi juga perjuangan jasa di atas kuburan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat bangunan di atas kuburan mereka, mereka membuat bangunan di atas kuburan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk di atas kuburan, mereka duduk di atas kuburan. Maka sisi mana yang mereka ikuti di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mereka mengatakan sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa mereka menyelisih semua yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian perkataan Al-Imam Al-Barbahari, kama law anna abdan amana bi jami' ma qala Allahu azza wa jalla illa annahu syakka fi harfin, yakni sekiranya ada seseorang hamba yang ia beriman terhadap semua apa yang Allah firmankan di dalam kitab sucinya, hanya saja dia ragu terhadap satu huruf, meragukan kebenaran terhadap satu huruf. La budda minal iman bil kitab kulli, karena kewajiban kita itu adalah beriman terhadap seluruh kitab suci Al-Quran. Wa bis sunnati allati kana 'alaiha ar-rasul sallallahu wa ashabuhu kulluha, dan kita wajib mengimani terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum seluruhnya, yang sahih tentunya, yang diriwayatkan secara sahih. Adapun barang siapa yang ia hanya beriman kepada sebagian kitabullah saja, beriman kepada sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, beriman kepada sebagian dari yang disepakati oleh para sahabat Nabi saja, sementara yang disepakati lainnya dia tinggalkan, atau sebagian dari sunnah Nabi yang sahih dia ingkari, dia berpaling daripadanya, atau dia berpaling dari satu ayat yang ada di dalam Al-Quran kitabullah, maka sungguhnya fa innahu kafirun bil jami', maka sungguhnya dia dihukumi oleh para ulama seluruhnya dan bahkan oleh Al-Quran
dia kufur terhadap semua yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Tabaraka wa Taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Maka apakah kalian akan mengimani sebagian Alkitab, yaitu sebagian dari isi kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul dari masing-masing umat dan kaum, yuradduna wa takfuruna bi ba'din, sementara kalian akan kufur kepada sebagian isi kitab lain karena tidak cocok dengan isi hati, karena enggak sesuai dengan selera. Fama jazaa'u man yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan orang yang melakukan perbuatan yang demikian itu di antara kamu tidak ada yang lain selain kehinaan di kehidupan dunia, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti yuradduna ila asyaddil adzab, dia akan dikembalikan kepada siksaan yang paling berat, yaitu kekal di dalam neraka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dan lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Maka falladzi la ya'khudhu minal kitabi was sunnah illa ma yuwafiqu hawahu wa yatruku ma khalafa hawahu hadza mithlu ahlil kitab. Orang yang tidak mau mengambil, tidak mau mengamalkan dari Al-Quran maupun Sunnah selain yang mencocoki hawa nafsunya saja, dan meninggalkan isi kitabullah dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisihi hawa nafsunya, orang yang seperti ini seperti ahlul kitab yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 87, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Maka apakah setiap kali datang rasul kepada kalian yang membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan hati kalian, kalian akan bersikap sombong, yaitu menolak ajakan dan seruannya. Tsumma istakbartum fafarikon, sehingga sebagian dari kamu yakni mendustakan apa yang datang kepada kamu dari para rasul yang diutus Allah kepada kamu, yakni kaum Yahudi. Wa farikon taktulun, dan sebagian lain dari rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu, kamu bunuh, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Hadhi siratu kuffari ahlil kitab. Ini sejarah kaum kafir dari ahlul kitab, mereka yang kufur ingkar terhadap apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka apa? Yakni innama ya'khuduna 'anil anbiya ma yuwafiqu ahwa'ahum. Mereka hanya beramal dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka yang mereka dengar dan mereka terima dari para nabi. Sedangkan ma khalafa ahwa'ahum mimma ja'at bil anbiya fa imma ayyukadzibu bi wa imma ayyaqtulun nabiyya ladzi ja'a bihi. Adapun terhadap perkara-perkara yang menyelisih hawa nafsu mereka yang enggak cocok dengan nafsunya yang dibawa oleh para nabi yang diutus kepada mereka, maka ada di antara mereka yang mendustakannya, yaitu mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi, dan ada yang lebih kejam lagi, mereka membunuh Nabi yang membawa ajaran dari Allah Azza wa Jalla. Maka saya kalau selalu ketemu dengan penjelasan serupa ini, baik dari Quran maupun dari perkataan para ulama, terutama dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati ini jadi lega. Ternyata kalau kita dimusuhi karena mengamalkan kebenaran itu, insya Allah kita ini masih ringan, karena dulu
yang lebih dari kita, nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah yang menerima wahyunya dari Allah, yang dipilih oleh Allah, yang langsung menyampaikan apa yang datangnya dari Allah, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada mereka, itu pun mereka ditolak oleh kaumnya. Maka apalah kita, siapa kita dibandingkan para nabi? Maka kalau banyak orang yang mengingkari kita dan memusuhi kita karena mengajak kepada tauhid, memerangi bid'ah dan kesyirikan serta khurafat, maka itu sesuatu penghormatan bagi kita. Dan bila kita bisa mengikuti jejak para nabi dan para rasul dari hal ini, sabaran di dalam menjalankan dakwah yang mulia ini, maka insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada balasan yang besar. Karena sungguhnya mereka telah banyak membunuh dari para nabi yang mereka bunuh. Karena yakni apa yang disampaikan oleh para nabi itu tidak sesuai dengan isi hati mereka atau harapan mereka atau nafsu mereka. Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 70. Allah berkata, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaktulun. Setiap kali datang kepada mereka seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak mereka sukai oleh hati, yang tidak disukai oleh diri mereka, hati mereka, sekelompok dari mereka mendustakan rasul-rasul tersebut dan apa yang dibawanya, dan segolongan lain mereka membunuh, yakni nabi-nabi yang membawa wahyu Allah mengajak mereka kepada ampunan dan surga Allah. Dan di zaman kita ada. Bahkan yang menjadi seperti itu bukan saja, justru bukan dari orang-orang yang kafir, banyakan malah dari orang-orang yang mereka mengaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru orang yang kafir di negeri kita, terutama di negeri kita, kalau di negeri lain banyak yang musuh. Orang yang kafir di negeri kita lebih banyak diem, lebih banyak ngikutin, meskipun mungkin ada di antara mereka yang juga melakukan hal-hal yang serupa, tapi lebih sedikit. Yang lebih banyak memusuhi dakwah sunnah itu di kalangan kaum muslimin sendiri. Sampai mereka mengatakan, kami lebih suka bertetangga, berdampingan dengan orang kafir, yang jelas kafir, daripada mereka yang suka merasa benar dan suka mengkafir-kafirkan. Perkataan yang serupa ini perkataan beracun, karena sungguhnya mereka telah mengatakan satu kalimat yang dikhawatirkan bisa menjerumuskannya ke dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Ini satu perkara yang sebenarnya harusnya seseorang itu berpikir. Ia mengatakan perkataan yang remeh menurut pikirannya, tetapi hakikatnya ia besar di hadapan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yalqalaha balan yahwi biha ila jahannama sab'ina kharifan. Sesungguhnya kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang hamba ia mengucapkan satu kalimat yang tidak mendapatkan perhatian dari dirinya, maknanya dianggap perkara sepele, perkara biasa, tapi dengan sebab perkataan itu dia terjerumus ke dalam neraka jahanam sedalam 70 tahun perjalanan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menegaskan, yakni mereka ini mengucapkan satu kalimat kufur dan mereka tidak menyadarinya, dan kemudian mereka terjerumus ke dalam neraka. Karena orang yang masuk ke dalam neraka sampai ke dasar neraka ini orang-orang yang akan kekal di dalam neraka, yang tidak akan pernah keluar daripadanya, seperti kaum kufar dan kaum munafikun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab sucinya, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik mereka itu akan menempati yakni tempat yang paling dasar dari neraka. Dan dasar neraka itu adalah 70 tahun perjalanan batu besar yang jatuh dari permukaan neraka. Naudzubillah minan nar. Mereka mungkin masih menganggap diri mereka muslim,
Tapi di mata Allah banyak di kalangan mereka yang sudah tidak lagi dipandang muslim. Bahkan kaum munafikin di zaman Nabi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia jelas-jelas masih lebih baik daripada kaum munafik zaman ini. Dia sudah dikafirkan oleh Allah sampai Nabi dilarang menyolatinya. Dan melarang Nabi SAW untuk menyolati orang-orang munafik sejenisnya. Karena dikatakan oleh Allah, wahum matu wahum kafirun, matu wahum kafirun, mereka mati dalam keadaan sudah kafir. Padahal mereka dikafani, disolati oleh sebagian kaum muslimin, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, didoakan, tapi itu semua tidak berguna. Wal'iyadu billahi rabbil alamin. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 70, yakni segolongan mereka yang mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, segolongan lain yang membunuh. Ini cara mereka, orang-orang yang memusuhi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan mereka juga ada sampai mereka tingkatannya membunuh meskipun tidak banyak. Karena mereka hanya mengambil dari Quran dan sunnah hanya yang mencocoki hawa nafsunya, yang menguatkan jalan beragamanya. Tapi mereka menolak hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya dan bertentangan dengan manhajnya. Dan manhaj mereka adalah al-hawa, sumbernya adalah hawa nafsu. Wa huwa mithlu haula, maka orang-orang seperti ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 70 di atas. Yu'minu bi ba'dil kitab wa yakfuru bi ba'din. Dia hanya mengimani sebagian isi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kufur terhadap sebagian yang lainnya. Bukan melanggar. Kalau melanggar masih hanya dosa dan ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia menolak beramal dengannya, bahkan memperolok-oloknya, atau contoh hadis tentang jenggot yang sudah jelas itu suatu sunnah. Kalau seseorang tidak mau mengamalkan karena bukan menolak hadis, tapi karena malu kalau panjang jenggotnya, atau merasa itu sudah fasik, sudah dosa, tapi tidak sampai kafir. Tapi orang yang sampai menghina orang yang memakai jenggot, ini kelompok jenggot, kalimat-kalimat ini membahayakan karena bisa membawa kekafiran kepada orang yang mengucapkannya. Belum lagi amalan lain cingkrang, yaitu yang memendekkan pakaian bawahnya. Ini penghinaan dan mengolok-olok dari agama Allah yang jelas Allah telah tegaskan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta maaf kata Allah. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman sebelumnya. Dan banyak lagi mereka yang tanpa sadari karena satu kebodohan dan dua taklid serta condong kepada fanatik kepada kaumnya, kelompoknya, sehingga menolak apa-apa yang sahih dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatannya mengamalkan sebagian isi Al-Quran dan beramal dengan sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendatangkan manfaat baginya. La yanfa'uhu annahu amila bi ba'dil kitab wala bi ba'dis sunnah, di annau kafirun bil jami', karena orang yang kufur kepada sebagian isi Quran hakikatnya dia kufur kepada seluruh isi Al-Quran. Siapa yang kufur kepada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau satu ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia telah kafir kepada semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan termasuk kitabullah. Mungkin mereka tidak merasa, bahkan mereka menuduh yang menyampaikan dan sebagai bentuk nasihat serupa ini dianggap mengkafirkan mereka. Tapi sungguh kalau seandainya apa yang disampaikan ini, dan insya Allah itulah yang hak, sebagaimana yang terangkan oleh para pendahulu kita dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in yang menghukumi tegas serupa itu, orang yang mengingkari takdir, maka mereka dipandang telah kafir. Karena seandainya ia bersedekah dengan sebesar gunung emas, yakni gunung emas setinggi seberat Uhud, tidak akan diterima sedikit pun sedekahnya. Maka ini mengisyaratkan kepada kekufuran orang yang telah mengingkari adanya takdir.
dan itu sebagian dari rukun iman ataupun sebagian dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Demikian itu orang-orang yang mengingatkan hal ini dituduh mengkafir-kafirkan. Bukan, kita tidak mengkafirkan, tetapi kita mengingatkan agar seseorang tidak terjatuh ke dalam kekafiran. Karena kalau sampai dia mati dan belum bertaubat, dan kemudian ternyata benar apa yang ditimpakan kepadanya, dan dia termasuk ke dalam golongan orang kafir, celaka. Karena Allah mengingatkan dalam banyak ayat, diantaranya di dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman di akhir-akhir ayat surat Al-Kahfi, yakni sekitar 103 kalau tidak salah, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaummu, kepada umatmu, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian kami beritakan mengenai orang-orang yang merugi amal perbuatan mereka. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sia-sia belaka usaha mereka. Apa yang mereka lakukan dari ibadah sholatnya, dari zakatnya, dari puasanya, dari hajinya, dari ucapannya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sia-sia semuanya. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu baik, tapi padahal dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia belaka semua usaha mereka di dunia dari perbuatan yang mereka anggap baik. Wa hum yahsabun, sementara mereka masih terus meyakini annahum yuhsinuna sun'a, bahwa yang mereka lakukan itu adalah amal kebajikan. Waliyadzubillah. Cara selamat hanya satu, dengan kembali kepada kitabullah dan berkembali kepada tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, mengikuti jejak mereka yang jelas-jelas mereka itu yang paling paham tentang agama. Dan bagaimana mengikuti jejak mereka? Tentu berilmu, duduk di majlis ilmu, membaca kitab-kitab hadis dan atsar yang menyebutkan riwayat-riwayat yang bersumber kepada para sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jalan kebenaran. Tentunya yang riwayatnya benar, riwayatnya diakui kebenarannya oleh para ulama hadis, dan itulah jalan keselamatan. Sedangkan orang yang memilih selain itu, yang hanya bersandar kepada ucapan orang perorangan, maka dia kelak akan menyesal ketika ternyata apa yang dia pegangi, terutama ada orang yang mengatakan gak usah kamu kembali kepada Quran, gak usah kamu kembali kepada hadis, udah ikuti ulamamu. Maka ini kalau ulamanya berpegang kepada Quran dan sunnah, mengikuti jejak para sahabat, selamat. Tapi kalau ternyata dia mengikuti hawa nafsunya seperti orang-orang Yahudi dan Nasara, maka celaka, naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita lanjutkan masih perkataan Imam Al-Barbahari dalam poin ini. Faqad radda jami'a ma qala Allah wa huwa kafir, maka sungguh orang yang mengingkari sebagian dari isi kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya dia menolak, hakikatnya dia menolak semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengingkari apa yang ada di dalam Al-Qur'an, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia hakikatnya kafir. Kafir. Dan ini seperti yang Allah firmankan di dalam banyak ayatnya yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya mendatang biidnillahi ta'ala. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.